Selamat datang di MI Batul Syarifudin Kutubadi, Madrasah Kebanggaan Umat. Dalam pembelajaran SKI kelas 4 bersama Zaini Muin SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan sehat selalu, mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pembelajaran kali ini mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar SKI, yaitu tentang dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran tentang dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kalian mengetahui perjalanan dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kalian semua dapat meneladani kesabaran beliau dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sejak umur 40 tahun sering bertafakur di Gua Hira, sehingga pada malam tanggal 17 Ramadan Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Dakwah sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun surat Al-Mudaththir, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat dekat. Semua itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Dakwah terang-terangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah turun wahyu yang ketiga, surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad berdakwah terang-terang. Sejak itulah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dari orang kafir Quraisy. Karena ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan dengan agama nenek moyang orang kafir Quraisy. Dan bahkan paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab, yang menentang dengan sangat keras kepada dakwah Nabi Muhammad. Kesimpulannya, satu, surat Al-Alaq sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dua, surat Al-Mudaththir sebagai dasar Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tiga, surat Al-Hijr ayat 94 sebagai dasar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terang. Aku yang Pak Guru sayangi semuanya di rumah, itulah tadi penjelasan sejarah tentang dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad, mulai sejak awal beliau berdakwah, kemudian bertafakur di Gua Hira sehingga mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, sehingga beliau melakukan dakwah sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga dan juga kalangan sahabat dekatnya. Kemudian setelah beliau mendapatkan surat Al-Hijr, kemudian beliaulah melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dengan melakukan dakwah terang-terangan inilah menjadi awal banyak tantangan dari orang kafir Quraisy, karena dakwah ajaran yang dibawa baginda Kanjeng Nabi Muhammad bertentangan dengan nenek moyang orang kafir Quraisy. Dan tentunya itu akan kita bahas setelah pertemuan minggu depan. Kita akan membahas tentang berbagai macam tantangan, godaan, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini mohon diri Pak Guru untuk memberikan tugas kepada kalian, mohon untuk dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan di japri ke Pak Guru. Sekian,
Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.